Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazril Ilham Kusuma, NPM 4525210084. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan presentasi tugas besar praktikum ASD topik SI pembayaran listrik, nomor topiknya 48 dengan inputan. Jadi ada 6 materi yang digunakan, yaitu ada struktur, pointer, queuing list, quick sort, secara descending, sequential sort, dan binary tree penelusuran in order. Jadi saya akan membahas materinya dulu. Yang pertama ada struktur. Struktur merupakan kumpulan elemen-elemen data yang digabung menjadi satu kesatuan. Kemudian ada pointer. Pointer adalah variabel khusus dalam C++ yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Kemudian ada queuing list, yaitu implementasi antrean atau queue menggunakan struktur data linked list, yaitu FIFO, first in, first out. Yang masuk pertama maka akan keluar pertama juga. Kemudian ada quick sort, yaitu descending dari besar ke kecil. Quick sort adalah pengurutan dengan memilih satu elemen sebagai pivot, yaitu titik acuan, lalu menempatkan elemen yang lebih kecil di kiri pivot dan juga elemen yang lebih besar di sebelah kanan pivot. Dilakukan secara berulang atau rekursif pada tiap bagian hingga data terurut secara sempurna. Kemudian ada sequential sort, yaitu proses membandingkan setiap elemen larik satu persatu secara beruntun dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan. Kemudian ada binary tree, yaitu penelusuran in order, di mana pohon biner yang semua simpulnya, kecuali simpul left atau down, memiliki simpul subordinat kiri dan subordinat kanan. Kemudian langsung saja ke source code-nya. Nah, untuk source code-nya sendiri yaitu ada struktur di sini, kemudian pointer, ada queuing list, quick sort, secara descending, sequential sort, dan binary tree. Nah, untuk penerapan struktur yaitu ada pada baris 25 sampai 52. Nah, di sini pertama saya membuat sebuah struktur listrik di mana anggotanya adalah variabel ID pelanggan bertipe data string, variabel nama bertipe data string, variabel daya bertipe data integer, dan variabel tagihan bertipe data double. Nah, di sini adalah struktur listrik. Kemudian ada juga struktur elemen, di mana anggotanya adalah variabel listrik, variabel container, variabel alamat elemen, dan variabel next. Kemudian ada struktur queue, ini untuk penerapan queue juga. Nah, anggotanya adalah variabel elemen dan pointer first dan pointer last. Kemudian saya membuat sebuah struktur node tree di mana anggotanya ada variabel listrik, variabel data, variabel alamat node, left dan right. Lalu setelah penerapan struktur, saya juga menerapkan materi pointer pada SI pembayaran listrik ini, yaitu ada pada baris 34 sampai 81, baris 310 sampai 344, kemudian baris 244 sampai 384. Pertama, kita akan ke baris 34 dulu, di mana di sini saya menerapkan di dalam struktur elemen, yaitu ada pada pointer alamat elemen. Kemudian pada baris 310 sampai 344 di sini diterapkan juga pada fungsi dan juga pada codingan-codingan yang lain agar saling terhubung seperti itu. Kemudian ada penerapan queuing list, yaitu ada pada baris 310. Nah, di sini yang pertama ada fungsi add, yaitu untuk menambahkan atau memasukkan pelanggan ke barisan belakang. Jadi, untuk add ini fungsinya untuk enqueue atau menambahkan.
Jadi konsepnya adalah yang pertama masuk nanti akan pertama keluar juga. Nah, untuk add ini saya menggunakan parameter ID, kemudian parameter nama pelanggan, parameter daya pelanggan, parameter tagihan pelanggan, dan juga parameter QUI, pointer key. Nah, di sini berisi variabel elemen, pointer info sama dengan new element, kemudian info diarahkan ke container, menggunakan variabel ID pelanggan sama dengan ID, kemudian info, container, nama pelanggan, kemudian untuk daya pelanggan juga diambil dari data daya pelanggan, serta untuk tagihan pelanggan juga diambil dari tagihan pelanggan. Di sini, jika pointer key first sama dengan 0, maka pointer key first sama dengan info. Jika tidak, dalam kurung pointer key, last diarahkan ke next sama dengan info. Nah, kemudian ada penerapan del atau dequy, yaitu delete untuk mengeluarkan barisan setelah melakukan pembayaran. Jadi ketika sudah antri, nanti akan melakukan pembayaran, dan ketika sudah melakukan pembayaran, maka tidak lagi menjadi antrian pelanggan tersebut. Jadi ibaratnya dia masuk pertama, dia keluar pertama juga setelah melakukan pembayaran. Di sini saya membuat fungsi delete yaitu del menggunakan parameter QUI, pointer key, variabel listrik, dan juga pointer data dihapus. Nah, di dalamnya jika pointer key first sama dengan tidak sama dengan 0, maka variabel elemen pointer hapus sama dengan dalam kurung pointer key first. Kemudian pointer data dihapus sama dengan hapus diarahkan ke container. Nah, jika jumlah elemen dalam kurung pointer key sama dengan 1, maka pointer key first sama dengan 0 dan juga pointer key last sama dengan 0. Jika tidak, dalam kurung pointer key first sama dengan dalam kurung pointer key first diarahkan ke next. Kemudian variabel hapus sama dengan next juga sama dengan 0. Nah, kemudian akan menghapus, yaitu menghapus isi dari variabel hapus dan return true, yaitu akan mengembalikan nilai true seperti itu. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama ada add, kemudian yang kedua ada dequy, yang ketiga ada cetak QUI. Jadi tiga-tiganya ini adalah penerapan dari QUI sendiri. Nah, untuk yang ketiga yaitu adalah cetak QUI, yaitu menampilkan, di mana saya membuat sebuah fungsi cetak QUI menggunakan parameter QUI dan juga variabel key. Jika dalam kurung key first tidak sama dengan 0, maka akan menampilkan menu utama seperti ini, SI pembayaran listrik, dan kemudian ada variabel elemen pointer bantu sama dengan key first, kemudian di sini ada nilai i sama dengan 1. Selama variabel bantu tidak sama dengan 0, maka akan menampilkan antrian ke nilai i, kemudian ada ID pelanggannya juga diambil dari variabel ID pelanggan, kemudian nama pelanggannya diambil juga dari nama pelanggan, daya listrik juga diambil dari variabel daya, dan juga tagihannya juga diambil dari variabel tagihan. Nantinya variabel bantu sama dengan bantu diarahkan ke next dan akan melakukan increment i++. Nah, jika tidak, maka akan menampilkan antrian kosong. Nah, jadi ketika kita sudah mengisi sebuah data pelanggan, kemudian setelah itu kita tampilkan, nanti akan muncul data yang kita isi tadi ke dalam data ini, SI pembayaran listrik. Nah, jika tidak ada data sama sekali, maka tidak akan muncul data satupun. Yang muncul adalah antrian loket kosong seperti itu. Ini adalah penerapan dari materi QUI, linked list. Kemudian ada quick sort, yaitu di baris 369. Di sini 369 quick sort secara descending, berarti diurutkan berdasarkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, seperti itu. Jadi ini yang terbesar tagihannya sampai yang terkecil. Nah, di sini saya membuat sebuah fungsi quick sort descending menggunakan parameter listrik, kemudian array, kemudian variabel left bertipe data integer, dan juga variabel right bertipe data integer, di mana I sama dengan left, J sama dengan right. Nah, variabel listrik yaitu TMP. Kemudian di bawahnya ada variabel pivot bertipe data double sama dengan array menggunakan nilai left plus right dibagi 2. Kemudian tagihannya berapa.
Kemudian di sini selama I tidak sama dengan J, maka selama R dalam kurung I tagihan lebih besar daripada pivot, yaitu I++. Kemudian jika I lebih kecil daripada J, maka TMP sama dengan R, arraynya nilai I. Kemudian R menggunakan nilai I sama dengan R dalam kurung J. Nah, di sini R dalam kurung J sama dengan TMP. Jadi setelah itu akan dilakukan I++ dan J min min, yaitu increment dan juga decrement, seperti itu. Kemudian setelah penerapan quicksort akan dilakukan penerapan sequential sort, yaitu pada baris 391 sampai 399. Di sini untuk sequential sort itu fungsinya untuk mencari ID pelanggan. Jadi ketika kita sudah menginputkan data pelanggan, nantinya kita cari sebuah ID pelanggan yang sudah kita isi tadi. Nantinya ketika sudah diisi, maka akan ditemukan ID pelanggan yang kita cari, seperti itu. Nah, di sini menggunakan fungsi sequential sort, parameternya adalah listrik, R, kemudian variabel n bertipe data integer, dan juga variabel target ID bertipe data string. Nah, di sini ada perulangan selama I sama dengan 0 dan I kurang dari n, maka I++. Nah, di bawahnya jika R nilai I, kemudian ID pelanggan sama dengan target ID, maka akan mengembalikan nilai I, gitu. Kemudian di sini setelah penerapan sequential sort, akan dilakukan penerapan binary tree. Binary tree penelusuran in order pada baris 401 di sini setelah sequential sort. Jadi di sini ada left, root, dan right untuk menampilkan data pelanggan lunas yang sudah diurutkan. Jadi ketika kita sudah mengisi data pelanggan dalam antrian dan kita sudah melakukan pembayarannya, sudah memproses pelanggan-pelanggan tersebut melakukan pembayaran, maka pelanggan tersebut nanti akan diarahkan ke daftar pelanggan yang sudah lunas, seperti itu. Nah, di sini saya membuat sebuah fungsi yaitu penelusuran in order, yaitu menggunakan parameter alamat node dan juga root. Jadi ini seperti pohon binary tree, yaitu ada rootnya, kemudian ada left, ada right-nya juga. Nah, jika root tidak sama dengan 0, maka variabel penelusuran in order menggunakan root diarahkan ke left, gitu. Jadi di sini akan menampilkan ID pelanggan, root diarahkan ke data, kemudian mengambil nilai dari ID pelanggan. Kemudian nama pelanggan juga sama, mengambil dari variabel nama. Kemudian variabel daya juga diambil dari variabel daya, seperti itu. Total tagihan juga diambil dari variabel tagihan, seperti itu. Dan nantinya akan memanggil penelusuran in order, yaitu dalam kurung root diarahkan ke right, seperti itu. Nah, setelah itu masuklah ke fungsi utama, yaitu main di sini. Di sini akan memunculkan sebuah fungsi utama, memunculkan sebuah tampilan utama, yaitu sistem informasi pembayaran listrik. Nah, di sini ada tambah antrian pembayaran dan sampai keluar program. Di sini kita akan menginput data, di mana ada variabel pilihan sama dengan input pilihan angka. Nah, jika kita memilih satu, maka akan masuk ke tambahkan data. Di sini tambahkan ID pelanggan, nama, dan juga ada dayanya berapa, harganya berapa. Nah, kemudian nanti setelah itu akan masuk ke daftar antrian, seperti itu. Dan kita akan disuruh input data lagi, seperti itu. Bisa menginput data pembayaran baru maupun kita memilih menu yang lain, seperti itu. Nah, jika kita memilih nomor 2, maka kita akan memproses pembayaran si pelanggan tadi yang udah kita input ke antrian, seperti itu. Nah, nomor 3 itu adalah mencetak kui. Jadi ketika sudah kita input, maka kita bisa menampilkannya gitu dengan cara klik nomor 3 gitu. Jadi rekap data pembayaran listrik yang lunas. Jadi ketika kita sudah melakukan pengisian data kemudian memproses pembayarannya,
Nah, setelah itu, ketika kita memilih nomor 4, maka akan merekap data-data pembayaran yang sudah lunas gitu. Cuman, kalau pelanggan-pelanggan yang sudah melakukan pembayaran, nantinya tidak masuk lagi ke antrian, dia masuknya ke rekap pembayaran yang lunas, seperti itu. Yang lunas, jadi sudah tidak lagi di antrian. Nah, kemudian nomor 5 di sini, jika kita pilih nomor 5, maka akan mengurutkan datanya, data tagihan yang terbesar. Jadi, untuk pelanggan-pelanggan yang belum melakukan pembayaran, maka nantinya bisa diurutkan berdasarkan tagihan yang terbesar. Cuman ketika sudah melakukan pembayaran semua, maka tidak bisa dilakukan pengurutan, karena yang bisa dilakukan pengurutan itu adalah yang masih belum melakukan pembayaran gitu. Nah, setelah itu masuk ke nomor 6, yaitu untuk mencari data pelanggan di antrian. Nah, mencari data pelanggan di antrian. Jadi, ketika kita sudah menginputkan nama pelanggannya, kemudian masuk ke antrian, cuman belum melakukan pembayaran, nah kita bisa mencari pelanggan tersebut menggunakan ID-nya gitu, selagi dia belum melakukan pembayaran. Nah, tinggal kita masukkan ID-nya, nanti akan ketemu tuh yang tadi kita udah masukkan sebelumnya, seperti itu. Nah, kalau misalkan ID-nya nggak sesuai, maka akan menampilkan tidak ada dalam antrian, seperti itu. Nah, jika kita pilih nomor 7, maka akan keluar dari program, seperti itu. Nah, ini adalah sebuah source code-nya. Lalu kita akan melakukan running programnya, seperti ini. Nah, di sini untuk yang pertama kita akan masuk ke menu utama dulu. Kita bisa memilih antara 1 sampai 7. Nah, untuk pertama-tama kita harus menambahkan data terlebih dahulu. Kita klik nomor 1. Nah, di sini kita akan memasukkan ID pelanggannya. Misal 111. Ini adalah ID pelanggannya dan enter. Setelah itu kita akan disuruh menginputkan nama. Misalkan namanya Ahmad gitu ya, sebagai contoh aja. Nah, di sini daya listrik penggunanya berapa, volt ampere. Kita bebas memasukkannya. Misalkan 300 volt ampere seperti itu. Nah, lalu kita akan memasukkan harganya berapa gitu. Nah, di sini kita masukkan bebas saja gitu. Misalkan 10.000 gitu ya. Terus setelah kita mengisi semuanya, kita akan masuk ke menu utama lagi. Nah, di sini kita bisa menginput data lagi ataupun bisa langsung ke proses pembayaran listrik ataupun cetak antrian gitu. Cuman di sini kita akan mencoba menginputkan 3 data dulu. Nah, di sini misalkan 222. Nah, nama pelanggannya misalnya Andi seperti itu dan enter. Nah, voltnya berapa? Voltnya misalnya 400. Nah, lanjut dan misalkan harga total tagihannya 20.000. Nah, kita input lagi data ketiga yaitu 333 dan kemudian namanya misalnya Adi misalnya. Kemudian voltnya misal 500 dan total tagihannya misalnya 30.000 dan kita sudah berhasil menginputkan 3 pelanggan. Nah, di sini kita akan mencetak antriannya coba untuk mempraktekkan apakah materi dari kui atau antriannya itu berhasil diterapkan atau tidak. Nah, di sini ketika kita memilih nomor 3, maka akan mencetak semuanya. Ini paling atas itu yang paling pertama diinputkan. Jadi paling bawah yang paling terakhir seperti itu. Nah, setelah itu coba kita akan melakukan menu yang nomor 2 ini, yaitu proses pembayaran listrik. Nah, di sini coba kita pilih nomor 2. Nah, ketika kita pilih nomor 2, maka otomatis yang diproses adalah yang paling pertama kita masukkan, yaitu si Ahmad ini dengan ID pelanggan 111. Kenapa yang ini dulu? Karena ini menggunakan konsep FIFO, yaitu first in, first out. Yang paling pertama masuk, ya si Ahmad ini kan pertama masuk nih, dia akan first out.
yang pertama keluar duluan ya, first out, first in first out. Yang pertama masuk maka akan keluar duluan, first out gitu. Nah, coba kita cek lagi nomor 3 ya, cetak antrian. Coba tinggal siapa aja. Di sini tinggal dua ya, dua pelanggan. Di sini ada si Andi sama si Adi. Nah, coba kita pilih nomor 4 ya misalnya. Ini untuk mereka pembayaran yang lunas. Oke. Di sini ada satu data yaitu si Ahmad karena udah kita proses tadi. Ya, klik nomor 2 gitu. Nah, sekarang coba deh kita mau praktekkan untuk nomor 6. Cari data pelanggan di antrian coba. Jadi karena masih ada dua data, kita bisa mencari nih, kita bisa menggunakan fitur yang nomor 6 ini. Karena untuk mencari ID pelanggan, pelanggan ini harus berada di antrian dulu. Nggak boleh udah melakukan pembayaran baru kita cari, itu nggak bisa. Jadi harus berada di fase antrian. Oke. Nah, di sini tinggal dua data, yaitu si Andi dan si Adi. Coba kita mau nyari si Adi deh, ini si Adi ya. Ini 333 seperti ini. Nah, cukup kita memasukkan ID pelanggannya aja dan enter, maka akan ditemukan datanya seperti ini. Nah, jadi akan ditemukan datanya. Misalkan si Andi tadi ya. Oke, coba kita masukkan 222 ID pelanggannya dan ya, akan muncul datanya seperti ini. Nah, lanjut kita akan menyelesaikan proses pembayaran listriknya. Oke. Nah, sebelum itu saya akan mengurutkan dulu daftar tagihan dari yang terbesar. Jadi karena ini masih ada dua data, jadi masih bisa diurutkan teman-teman. Di sini kita masuk ke halaman atau pilihan fitur yang urutkan data nomor 5. Nah, jadi yang terbesar adalah si Adi karena total tagihannya 30.000, sedangkan si Andi total tagihannya 20.000. Walaupun si Andi itu di input duluan, tapi yang paling atas muncul adalah yang terbesar gitu. Nah, si Ahmad tuh nggak muncul ya karena di sini dia udah melakukan pembayaran gitu. Oke. Nah, lanjut di sini kita akan memprosesnya semuanya. Oke. 2, maka akan si Andi keproses. 2 lagi, maka si Adi akan keproses seperti itu. Nah, lanjut setelah itu, karena sudah tidak ada data di antrian, kita akan menampilkan rekap pembayaran lunas nomor 4. Coba. Nah, di sini untuk menampilkan seperti ini. Nah, ini adalah data yang udah lunas. Nah, ini kan udah nggak di antrian lagi. Coba kita cek deh di antrian masih ada data apa enggak. Nah, yaitu nomor 3. Nah, data kosong. Kenapa? Karena sudah nggak ada di antrian semua, dia udah masuk ke rekap pembayaran yang lunas. Jadi berbeda antara pembayaran lunas sama antrian. Antrian itu belum bayar, kalau antrian lunas sudah bayar, seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja ke fitur yang ketujuh, yaitu keluar. Oke, keluar dari sistem dan terima kasih. Jadi itu adalah running programnya. Lanjut, kita masuk ke pseudocode. Nah, pseudocode yang pertama-tama kita akan masuk ke deklarasi variabel. Nah, pertama ada deklarasi variabel dari struktur listrik. Di sini ada ID pelanggan bertipe data string, variabel nama bertipe data string, variabel daya bertipe data integer, kemudian ada tagihan bertipe data double. Nah, lalu di sini ada juga fungsi ya, fungsi is kosong di sini. Nah, fungsi is kosong itu memiliki variabel yang memiliki tipe data boolean, lalu ada fungsi jumlah elemen menggunakan parameter kui dan key. Ini untuk variabelnya hasil sama dengan integer. Lalu ada fungsi isString huruf, parameter nasil str yaitu nasil string maksudnya. Kemudian di sini ada variabel hanya spasi bertipe data boolean seperti itu. Dan seterusnya sampai fungsi main, itu adalah deklarasi variabelnya. Lalu masuk ke algoritma deskripsi, yaitu ada struktur dari elemen ya, itu mendeklarasikan juga
Lalu kita lanjut. Nah, di sini ada struktur QI, node tree, buat QI kosong, parameter QI, pointer key. Jadi di sini untuk QI sendiri itu elemen pointer first, kemudian elemen pointer last, seperti itu. Jadi si elemen ini disimpan di dalam pointer first dan juga pointer last, seperti itu. Untuk first dan last-nya. Kemudian ada struktur node tree di sini, yaitu ada variabel listrik dihubungkan ke variabel data, kemudian node tree dihubungkan ke left, dan juga ada node tree dan right, ini deklarasi ya. Nah, kemudian ini ada fungsi buat Q kosong ya dengan parameter QI dan pointer key. Di sini dalam kurung pointer key ada variabel first sama dengan 0 gitu. Kemudian dalam kurung pointer key last sama dengan 0. Kemudian di sini ada fungsi is kosong dengan parameter QI dan key. Nah, di sini ada variabel hasil bernilai false jika key first sama dengan 0, kemudian hasil true, dan and if. Jadi jika key first itu bernilai 0, maka hasilnya sama dengan true ya. Kemudian akan memberikan hasil seperti itu. Nah, di sini ada jumlah elemen, kemudian is huruf, is string huruf, sampai dengan is angka double. Jadi ini fungsinya untuk menjumlah elemen di sini untuk menghitung elemennya berapa. Kemudian ada is huruf, ini untuk memastikan bahwa yang di input itu adalah sebuah huruf saja, nggak boleh selain huruf, seperti itu. Kemudian is string huruf, jadi ini untuk memastikan bahwa stringnya itu huruf, tidak ada angkanya. Jadi untuk meminimalisir, untuk memvalidasi inputnya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke is angka, di sini dengan parameter str. Nah, jika str empty, kemudian returnnya false. Nah, selama i sama dengan 0, i kurang dari str length gitu, dan i++. Nah, karakter sama dengan str menggunakan nilai i arraynya. Jika karakter kurang dari 0 dan karakter lebih dari 9, maka return false gitu ya. Dan juga and for. Ini untuk memvalidasi bahwa inputnya itu adalah angka aja gitu, nggak boleh selain angka. Kemudian is angka double di sini. Kemudian ada fungsi str ke integer ya, string ke integer. Kemudian ada string ke double ya dengan parameter string. Lanjut. Nah, di sini ada for selama i sama dengan 0, i kurang dari titik pos, maka akan i++. Ini sampai bawah seperti itu. Kemudian ada input ID angka, jadi ini untuk memastikan bahwa yang diinput adalah angkanya gitu. Di sini ada input huruf, yaitu untuk memastikan bahwa yang diinput adalah nama huruf gitu ya, huruf. Nah, di sini ada input daya, yaitu untuk input dayanya gitu, untuk fungsi menginput dayanya. Itu voltnya berapa. Kemudian ada input tagihan angka, jadi ini untuk menginput sebuah tagihan angkanya, cuman yang diinput hanya angka saja, nggak boleh selain angka, seperti itu. Sini ada input pilihan angka, jadi untuk memberikan kita inputan gitu ya, untuk menginput antara 1 sampai 7 yang tadi ada di fungsi main. Kemudian ada fungsi add, ini untuk menambah, yaitu enqueue, penerapan dari materi queue linked list. Kemudian di sini ada fungsi cetak QUI, ini untuk mencetak QUI-nya, dan ada delete juga, ini untuk mendelete sebuah barisannya, yaitu ketika melakukan pembayaran, seperti itu. Nah, kemudian ada quick sort descending, ini untuk penerapan quick sort-nya setelah descending. Ini ada parameter listrik R, kemudian left dan right, seperti itu. Nah, I sama dengan left,
Y sama dengan right, jadi ini untuk uh, mengurutkannya gitu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau right itu left itu kiri, right itu kanan. Jadi untuk mengurutkan dulu dari yang terbesar sampai yang terkecil gitu. Nah, di sini ada fungsi sequential sort, yaitu untuk mencari sebuah ID pelanggan seperti itu. Nah, di sini ada fungsi tambah node, yaitu untuk menambah node dengan parameter alamat node, pointer root, kemudian listrik data seperti itu. Nah, lalu ada fungsi penerusan in order, ini untuk penerapan sebuah binary tree dengan in order seperti itu. Di sini jika root tidak sama dengan 0, maka penelusuran in order dalam kurung root diarahkan ke left dan print ID pelanggannya berapa, kemudian nama pelanggannya siapa, daya elektriknya siapa, berapa maksudnya, kemudian total tagihannya berapa, dan statusnya lunas seperti ini. Langsung masuk ke fungsi utama di sini untuk menampilkan pilihan-pilihannya, pilihan 1 sampai 7 gitu. Jadi untuk memilih menu gitu ya. Nah, ini masih sama fungsi main. Kita masuk ke bahasa alaminya. Nah, pertama itu kita akan masuk ke struktur listrik juga, di mana kita akan membuat sebuah variabel ID pelanggan bertipe data string untuk menyimpan ID pelanggan, lalu akan membuat variabel nama bertipe string untuk menyimpan sebuah nama pelanggannya. Kemudian yang ketiga, membuat sebuah variabel daya bertipe data integer untuk menyimpan daya listrik pelanggannya. Nah, lalu membuat variabel tagihan bertipe data double untuk menyimpan jumlah tagihan listrik pelanggannya. Lalu masuk ke struktur elemen. Di struktur elemen sendiri yaitu membuat variabel container bertipe data listrik untuk menyimpan data pelanggan, lalu membuat sebuah variabel next bertipe data pointer elemen untuk menunjuk ke elemen selanjutnya. Lalu masuk ke struktur QUI, di mana ini kita membuat sebuah variabel first bertipe data pointer elemen untuk menunjuk ke elemen pertama, seperti itu. Nah, ada struktur node tree, yaitu untuk membuat variabel data bertipe hasil listrik untuk menyimpan data pelanggan lunasnya. Ini untuk menyimpan pelanggan lunasnya gitu, node tree. Nah, ini untuk node-node-nya. Kemudian untuk fungsi selanjutnya ada fungsi buat Q kosong, di mana ini menggunakan parameter Q dan pointer key. Nah, untuk membuat fungsi, ya, yang pertama kita harus membuat sebuah fungsinya, yaitu buat Q kosong yang menerima parameter pointer. Di sini Q pointer key seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke fungsi jumlah elemen ini untuk menghitung jumlah elemennya berapa. Lalu untuk fungsi is huruf ini adalah untuk memastikan bahwa yang login itu adalah yang diinput adalah sebuah huruf aja dari A sampai Z gitu. Kemudian ada fungsi is string huruf, yaitu untuk memastikan bahwa string itu adalah hanya huruf aja gitu, nggak boleh selain huruf. Nah, di sini ada is angka, yaitu untuk memastikan angka. Lalu ada is angka double di sini untuk mengecek atau memvalidasi angka double, yaitu diterapkan pada harga, pada total tagihannya gitu. Jadi untuk menghitung jumlah digitnya itu berapa, karena ini digitnya itu kan banyak gitu ya. Jadi kalau pakai integer ya tidak bisa, jadi harus memakai double gitu. Tapi bertipe data double dan menggunakan parameter string. Di sini ada fungsi string ke integer, ya, string, parameter string. Di sini untuk membuat fungsi dulu, yaitu str ke integer yang menerima parameter string, kemudian mengembalikan nilai integer. Deklarasi integer hasilnya 0. Untuk integer i sama dengan 0, nah i kurang dari panjang, yaitu str, i plus plus. Nah, lalu akan dikerjakan baris 71, yaitu hasil sama dengan hasil dikali 10 tambah stringnya menggunakan nilai arraynya i dikurangi 0, lalu akan mengembalikan hasilnya seperti itu.
ada string ke double, kemudian ada juga input ID angka seperti itu. Yaitu untuk input ID pelanggan tapi hanya boleh angka aja gitu. Nah, kemudian ada input nama huruf. Jadi ini untuk menginput namanya hanya boleh huruf aja, nggak boleh selain huruf, nggak boleh angka. Jadi untuk meminimalisir error sistem seperti itu. Deklarasi stringnya, kemudian valid sama dengan false, kemudian kerjakan baris 117 sampai 122 di mana kita akan menginput sebuah nama ya. Kemudian jika yang diinput itu selain huruf, maka ya akan error gitu. Kalau yang diinput huruf, maka akan berjalan seperti biasa. Di sini ada input daya angka, yaitu untuk menginput dayanya. Jadi hanya boleh angka aja, nggak boleh selain angka. Kemudian fungsi input tagihan angka, di mana ini untuk menginput angkanya saja gitu ya. Nggak, hanya boleh angka gitu, nggak boleh selain angka juga. Untuk memvalidasi lah. Sama ini juga, pilihan angka. Nah ini untuk fungsi add itu kui-nya untuk menambah barisan, kemudian ada delete ini untuk menghapus sebuah barisan juga. Di sini untuk selanjutnya ada cetak kui ya, dimana kita akan mencetak sebuah kui-nya untuk menampilkan sebuah yang udah kita isi gitu, udah kita input. Jadi antrian yang udah kita input tadi nanti akan ditampilkan, tapi belum statusnya itu lunas, teman-teman. Di sini lanjut ke fungsi quick sort descending. Ini untuk mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil dengan parameter listrik, array, left, dan juga right seperti itu. Kemudian ada fungsi sequential sort di mana dengan parameter listrik, array, and dan juga target ID. Nah, lalu akan masuk ke fungsi penerusan in order, pointer alamat node dan juga root ya, menggunakan pointer di situ. Nah, di sini akan masuk ke fungsi main yaitu utama, di mana akan membuat akan memanggil fungsi ku kosong ya, kemudian akan mendeklarasikan pointer lagi. Nah di sini itu intinya untuk pemilihan menu. Jika pilih satu nanti akan diarahkan ke pengisian data, pilih dua akan memproses pembayaran, dan sampai dengan program 7 yaitu untuk keluar dari program seperti itu. Nah ini adalah fungsi utamanya, fungsi main. Jadi sekian dulu presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.